Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas, kita pelajari betul-betul bisa kita pahami dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang barokah, memberikan kita kemampuan berbahasa Arab yang baik sesuai dengan kaidah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Tayyib, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah pembelajaran kita pada pelajaran bahasa Arab memakai kitab Nahwul Wadhi telah sampai pada jilid kedua, dan kemarin kita membahas tentang fi'il mudhari yang nasab, yaitu fi'il mudhari yang berharokat fathah, ya, salah satu bentuk nasab adalah berharokat fathah. Sekali lagi Ustadz ulangi, pelajaran yang kemarin kita bahas adalah fi'il mudhari yang nasab disebabkan oleh huruf nasab yang disembunyikan, yaitu huruf an. Dan kita telah sampai pada pembahasan huruf nasab an yang disembunyikan setelah kata au, yang artinya bukan atau tetapi kecuali atau sampai. Bagi yang belum sampai atau belum mempelajarinya, silakan bisa lihat ke YouTube video yang sudah Ustadz upload. Silakan disimak lagi agar bisa dipahami dengan baik. Mari kita lanjutkan pembahasan pelajaran bahasa Arab kita dengan kitab Nahu yang sudah sampai di jilid kedua. Kita lanjut dengan melihat ke kitab. Bismillah. Ya, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, ini dia pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu ba'da wawil ma'iyah. Ba'da wawil ma'iyah. Maksudnya bagaimana? Ya, maksud dari judulnya adalah nasabnya fi'il mudhari dengan an, ya, huruf nasab an yang disembunyikan setelah huruf wawul ma'iyah. Nah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, sebelumnya kita mengetahui bahwa huruf wa itu artinya dan. Huruf wa artinya dan. Nah, di pembelajaran kita kali ini kita mendapatkan tambahan arti untuk kata wa, yaitu bersama. Baik. Dan dalam pelajaran ini wawul ma'iyah bisa juga kita artikan sedangkan, ya.
bisa diartikan sedangkan. Bisa kita lihat dan kita mulai dengan membaca al-amthilah. Al-amthilatu, contoh-contoh. Lam yaf'alil khaira wa yandama. Lam di sini artinya belum atau tidak. Yaf'al melakukan kebaikan, wa yandama. Yandam artinya menyesal. Lam yuwasi, yuwasi itu menghibur. Lam yuwasil faqira wa yamunna alaihi. Yuwasi artinya menghibur, yamunna alaihi memberikan kepadanya. Atsalits, la ta'mur bisidqi. La ta'mur, jangan kamu memerintah bisidqi untuk jujur, wa takdziba, takdzib kamu berdusta. La tanzur ila uyubin nasi. La tanzur, jangan kamu melihat ila uyubin nasi kepada kekurangan-kekurangan orang. Wa tuhmil uyuba nafsika. Tuhmil melalaikan, kamu melalaikan, kamu tidak memperhatikan uyuba nafsika, kekurangan-kekurangan dirimu. Baik. Wawul ma'iyah di sini adalah wawu yang artinya sedangkan. Bisa kita lihat pada pada contoh nomor 3. Silakan dilihat. La ta'mur bisidqi wa takdziba. Jangan kamu memerintahkan untuk jujur sedangkan kamu berdusta. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke al-bahthu, penjelasan. Ta'ammal al-af'al al-mudhari'ata. Perhatikanlah fiil-fiil mudhari' yandama, yaitu kata fiil mudhari' yandama, wa yamunna dan yamunna, wa takdziba wa tuhmila. 4 kata ini adalah fiil mudhari', yaitu yandama, yamunna, takdziba dan tuhmila. Ini adalah fiil mudhari'. Tajidu kullan minha, kamu akan mendapati setiap darinya, yaitu setiap kata dari fiil mudhari' tadi, masbukon biwawin, didahului dengan huruf waw. Tufidu musohabah, di mana arti dari kata waw di situ adalah musohabah, kebersamaan. Maka belaha lima ba'daha, antara kalimat sebelum waw dan kalimat yang ada setelah waw. Ya, kebersamaan. Coba lihat ke contoh nomor 3. La ta'mur bisidqi wa takdziba. Janganlah kamu memerintahkan untuk jujur sedangkan kamu berdusta. Jadi ada kebersamaan di sini. Jangan kamu melakukan perintah untuk jujur tapi kamu sendiri berdusta. Ini kan ada kebersamaan. Memerintahkan jujur tapi di sisi lain dia juga berdusta. Makanya wawu di sini namanya wawul ma'iyah. Wa in syi'ta faqul tufidu nafyin. Dan kamu juga bisa menyatakan bahwa wawu di situ tufidu nafyi. Artinya peniadaan. Husul maqablaha, meniadakan kalimat yang sebelum wawu, wa ma ba'daha ma'an, dan juga yang setelahnya secara bersamaan. Jadi kalimat yang datang sebelum wawu dan sesudahnya sama-sama ditiadakan oleh huruf wawu ini. Fal munfi fil mithalil awal huwa musahabatun nadam li fi'lil khair. Manfi yang ditiadakan fil mithalil awal di contoh pertama huwa musahabatun nadam, adalah kebersamaan antara nadam, yaitu penyesalan li fi'lil khairi, dengan melakukan kebaikan. Jadi wawu di sini
artinya tidak ada kebersamaan. Oke, biar lebih jelas kita lihat ke papan tulis. Ya, wawu ma'iyah. Datang setelahnya, setelah wawu ma'iyah ini ada. Datang setelahnya yaitu setelah wawul ma'iyah fi'il mudhari'. Jadi bukan isim yang datang setelahnya. Wawul ma'iyah datang setelahnya yaitu setelah wawul ma'iyah fi'il mudhari'. Maka wawu ma'iyah ini punya dua arti. Yang pertama artinya ada kebersamaan. Dan artinya peniadaan kebersamaan. Nah, ini dia wawul ma'iyah, di mana datang setelah wawul ma'iyah ini fi'il mudhari', dan wawul ma'iyah ini memiliki arti bisa kebersamaan, dua bisa peniadaan kebersamaan. Contoh kebersamaan seperti yang tadi ya, atau dengan contoh yang lain nih kebersamaan. Contoh yang lain dari kebersamaan, sebentar. La takdzib, la takdzib, wa tahlif billah. Jangan kamu berdusta dan kamu atau sedangkan kamu bersumpah dengan Allah. Jangan dusta jangan dusta dan kamu bersumpah dengan Allah. Di sini artinya ada kebersamaan. Jangan sambil dusta kamu sambil bersumpah dengan Allah. Artinya kebersamaan. Ya. Larangan untuk berdusta, dan ketika berdusta bersumpah dengan nama Allah. Ada kebersamaan di sini. Atau peniadaan kebersamaan. Bagaimana contoh peniadaan kebersamaan? Contoh misalnya yang ada di kitab, lam yaf'alil khaira wayandama. Lam yaf'alil khaira wayandama. Lam tidak membuat kebaikan dan atau sedangkan menyesal. Nah, di sini ada peniadaan kebersamaan. Orang yang tidak mengerjakan kebaikan, maksudnya yang mengerjakan kebaikan, karena wawu di sini meniadakan ini. Orang yang tidak artinya ya mengerjakan. Orang yang mengerjakan kebaikan maka dia tidak akan menyesal. Orang yang mengerjakan kebaikan maka dia akan menyesal. Afwan, orang yang mengerjakan kebaikan maka dia tidak akan menyesal, itu maksud artinya. Baik, kita kembali ke kitab. Baik, kita lanjut. Kemudian wal manfi fil mitsal tsani, dan yang dihilangkan atau ditiadakan pada contoh kedua, wa musahabatul man lil muwasat. Artinya meniadakan man, pemberian, ya, meniadakan kebersamaan antara pemberian wal muwasat, yaitu meremehkan. Ya, contohnya ke nomor 2, lihat. Lam yuwasil faqira wa yamunna alaihi. Tidak
tidak dia meremehkan orang fakir sedangkan dia memberikan kepadanya. Lihat nomor 2. Dia tidak meremehkan orang yang fakir sedangkan dia memberikan pemberian kepadanya. Artinya begini ya ikhwan, sehingga tidak ada orang yang lagi memberikan kebaikan kepada orang fakir kok malah dianggap sedang meremehkan, tidak. Jelas gak? Jadi di situ dalam kalimat ini ditiadakan musahabah, kebersamaan, berbarengan antara memberi dengan menghinakan. Gak mungkin orang ketika memberi kok malah dibilang menghinakan. Berarti di sini dalam contoh nomor 2, wawul ma'iyah itu menafikan musahabah, kebersamaan antara muasat wal man, menganggap remeh dan memberikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Wa hakadha, dan begitu seterusnya. Wa min ajli dzalika, dan oleh karena itu tusamma hadhil waw, dinamakanlah waw ini wawal musahabah, dengan wawu musahabah, au wawal ma'iyah, atau dengan wawu ma'iyah. Wa idza ta'ammalta ma qabla hadhil waw, dan jika kamu memperhatikan kalimat yang datang sebelum wawu fil amsilatil lati ma'ana, pada contoh-contoh yang ada bersama kita, wajatta nafyan au talaban, kamu akan mendapati kalimat sebelum wawu itu diawali dengan huruf nafi atau kalimat sebelum wawu itu adalah kalimat yang dinafikan, ditiadakan dengan huruf lam, au talaban, atau berbentuk kalimat perintah. Ya, karena diawali dengan la nahiyah, perintah untuk tidak melakukan. Fahiya masbuqatun binafyin fil mithalil awwalain, wawul ma'iyah, dan kalimat sebelum wawul ma'iyah didahului dengan huruf nafi. Contohnya adalah nomor 1 dan nomor 2. Wa masbuqatan bitalab, dan didahului dengan perintah. Contohnya fil mithalil akhiraini. 2 contoh yang terakhir yaitu nomor 3 dan nomor 4. Artinya begini ya ikhwan. Wawul ma'iyah didahului oleh satu, bisa didahului oleh nafi, artinya peniadaan. Yang kedua, bisa didahului oleh tolab, artinya perintah. Contohnya yang nafi seperti yang ada di kitab kita, lam yaf'alil khaira, wayandama. Orang yang tidak melakukan kebaikan, ya, dia menyesal. Orang yang tidak melakukan kebaikan, maka dia akan menyesal. Ya, tidak melakukan kebaikan akan bersamanya penyesalan. Karena wawul ma'iyah artinya musahabah, kebersamaan. Atau juga bisa dinafikan. Kalimat yang sebelum wawu dan kalimat yang sesudah wawu sama-sama dinafikan oleh wawul ma'iyah. Apanya yang dinafikan? Kebersamaan antara kedua hal ini. Tidak melakukan kebaikan dan penyesalan. Ya. Orang yang tidak melakukan kebaikan maka dia menyesal. Atau dibalik, orang yang melakukan kebaikan tidak akan menyesal. Ya. Kalau kita artikan yang tidak melakukan kebaikan bersamanya penyesalan, karena wawu di sini artinya kebersamaan. Yang tidak melakukan kebaikan menyesal.
bersamanya menyesal. Jadi orang yang tidak melakukan kebaikan akan bersamanya penyesalan. Nah, kalau kita artikan seperti itu, berarti arti dari waw ini ada arti musohabah, kebersamaan. Yang nggak melakukan kebaikan bersamanya akan ada penyesalan. Tapi kalau kita terjemahkan yang melakukan kebaikan tidak menyesal. Yang melakukan kebaikan tidak menyesal. Bisa juga kita artikan seperti itu. Yang melakukan kebaikan tidak menyesal. Berarti di situ ya waw di sini meniadakan kebersamaan. Kebersamaan antara apa? Tidak mungkin orang yang melakukan kebaikan bersamanya penyesalan. Nah, kalau kita artikan seperti itu, berarti ada arti nafyul musohabah. Ada arti penafian kebersamaan. Nggak akan bersama-sama antara berbuat baik dengan penyesalan. Jadi bisa kita artikan yang tidak berbuat kebaikan menyesal. Berarti penerjemahan seperti itu ada kebersamaan di sana. Karena memang wawul ma'iyah bisa berartikan kebersamaan. Tapi kalau kita artikan yang melakukan kebaikan tidak akan menyesal, berarti pada kalimat itu dinafikan, ditiadakan kebersamaan. Nggak ada kebersamaan antara berbuat baik dengan penyesalan. Karena wawul ma'iyah juga bisa menafikan kebersamaan. Baik, kita kembali lagi ke poin pembahasan kita. Yaitu wawul ma'iyah bisa didahului oleh huruf nafi. Contoh huruf nafi adalah lam. Dan ini perlu ya, wawu nafiyah itu selalu didahului oleh huruf nafi atau tolab. Ini contoh yang didahului oleh nafi. Kita lanjut ke contoh yang didahului oleh tolab. Yang namanya tolab itu adalah perintah. Perintah itu bisa perintah untuk melakukan yang disebut dengan amr, dan perintah juga bisa ditujukan untuk meninggalkan yang disebut dengan nahi. Nah, tolab di sini dalam pembahasan kita adalah tolab yang bentuknya nahi, perintah untuk meninggalkan. Contohnya, la ta'mur bisidqi. Jangan kamu memerintahkan untuk jujur, wa takdziba, sedangkan kamu malah berdusta. Nah, wawu di sini artinya wawu kebersamaan, musohabah. Jangan kamu memerintahkan jujur, sedangkan kamu pada saat itu kamu malah berdusta. Jadi ada kebersamaan di sini. Baik, kita kembali lagi ke kitab. Irji ilal amthilati marrotan thaniyah. Kembalilah ke contoh untuk kedua kalinya. Wanzur akhira kulli mudhari'in, dan lihatlah huruf terakhir setiap fi'il mudhari' yaqa yang terletak ba'da hadhil wawi, yaitu fi'il mudhari' yang terletak setelah huruf waw ini. Bukan fi'il mudhari' yang datang sebelum waw ini. Yaitu fi'il mudhari' yang setelah wawu ma'iyah adalah yandam, yamunna, takzib, tuhmil, tajiduhu mansuban. Kamu akan mendapati huruf terakhirnya nasab. Min ghairi antakuna hunaka, tanpa, min ghairi tanpa, antakuna hunaka adanya. Tanpa adanya ada tunasbin, huruf nasab dzohirah yang terlihat. Lihat deh, setelah wawu ma'iyah nggak ada huruf an, lan, idzan, kai, nggak ada huruf nasab. Tapi kenapa fiil mudhari'nya kok mansub? Yandama, yamunna, takziba, tuhmila, padahal sebelumnya nggak ada huruf nasab. Walakinnaka bil qiyas ala ma taqaddama laka, namun jika kamu mengkiaskan, menyamakan ala ma taqaddama laka dengan pelajaran yang sebelumnya, ya. Alasan kenapa fiil yandam, yamun, takzib, tuhmil bentuknya mansub padahal nggak ada huruf nasab? Alasannya, jika kamu samakan dengan alasan-alasan yang disebutkan di pelajaran sebelumnya, la yas'ubu alaika, tidak akan sulit bagimu,
antudrika untuk mengetahui anna nasaba bahwasanya huruf nasab huna di sini bi an mudmarah adalah huruf an yang disembunyikan wujuban secara wajib. Oh berarti yandama, yamunna, takziba dan tuhmila fiil-fiil mudhari di sini mansub semuanya bukan karena wawul ma'iyah, bukan, tapi karena adanya huruf an, di mana huruf an itu termasuk huruf nasab yang disembunyikan secara wajib, jadi nggak boleh ditampakkan. Kita lanjut kaidahnya. Yunsobul mudhari'u bi an mudmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyah. Fi'il mudhari' dinasabkan dengan an mudmarah yang disembunyikan wujuban secara harus sembunyi, nggak boleh disebutin. Ba'da setelah wawil ma'iyah, masbuqah yang didahului binafin atau talabin dengan huruf nafi atau tolab. Sekali lagi terjemahan kaidahnya, fi'il mudhari dinasabkan dengan huruf an yang disembunyikan secara wajib setelah wawul ma'iyah yang didahului oleh huruf nafi atau tolab. Baik ahibati fillah, kesimpulannya begini. Wawul ma'iyah adalah wawu yang artinya bukan dan, ya, artinya bukan dan, bukan, tapi artinya bersama atau sedangkan. Dan wawul ma'iyah ini mengandung arti kebersamaan, ya, yang bisa kita terjemahkan dengan sedangkan, dan juga bisa menafikan. Wawu ma'iyah ini bisa menafikan kebersamaan. Meniadakan kebersamaan. Baik. Contoh untuk wawul ma'iyah. La takdzib wa tahlif billah. Jangan kamu berdusta sedangkan kamu bersumpah. Di sini ada kebersamaan. Apa kebersamaannya? Kebersamaannya ialah jangan kamu bersumpah sambil atau sedangkan kamu, jangan kamu dusta sedangkan kamu sumpah dengan Allah. Jangan kamu berdusta sambil bersumpah dengan Allah. Ada kebersamaan di sini, yaitu kebersamaan antara berdusta dengan sumpah dengan Allah. Tapi itu di sini bentuknya larangan, tolab, perintah untuk meninggalkan. Jangan kamu berdusta sedangkan kamu bersumpah dengan nama Allah. Ini ada kebersamaan karena memang wawul ma'iyah artinya bersama. Sedangkan yang menafikan kebersamaan, contoh yang menafikan kebersamaan adalah la yuwasi al-faqira la yuwasil faqira wa yamunna alaihi. Wawu di sini yaitu wawu ma'iyah, tapi dia meniadakan kebersamaan, menafikan kebersamaan. Bagaimana bisa kita lihat artinya? Tidaklah seseorang meremehkan orang miskin sedangkan dia pada saat itu memberi kebaikan pada orang miskin. Jadi dia menafikan kebersamaan. Nggak mungkin
orang dibilang meremehkan orang fakir, di mana pada saat itu, pada saat bersamaan dia lagi memberikan kebaikan. Kan nggak normal orang lagi memberikan kebaikan kepada orang miskin kok malah dibilang meremehkan begitu. Jelas tidak? Mudah-mudahan jelas ya. Nah, di contoh yang kedua ini wawul ma'iyahnya menafikan kebersamaan, meniadakan kebersamaan. Oh, berarti wawul ma'iyah bisa berartikan bersama atau sedangkan yang artinya juga bersama, dan wawul ma'iyah juga bisa memiliki arti tidak bersama. Nah, contoh yang artinya bersama ini nih. Yang pertama, jangan kamu berdusta sedangkan kamu pada saat itu bersumpah dengan Allah. Jadi nggak ada kebersamaan antara berdusta, jadi nggak boleh ya mengikuti, membersamakan antara berdusta dengan bersumpah dengan nama Allah. Jangan kamu berdusta sedangkan kamu bersumpah dengan nama Allah. Berarti di sini ada kebersamaan. Sedangkan yang menafikan kebersamaan, nah ini contohnya. La yuwasil fakir, tidaklah seseorang dianggap meremehkan orang fakir, wa yamunna alaihi, sedangkan dia memberikan kebaikan. Di sini nggak ada arti kebersamaan. Karena nggak mungkin orang dibilang meremehkan sedangkan dia malah memberikan, begitu. Kemudian kesimpulan yang berikutnya adalah tanda wawul ma'iyah ini, tanda kalau suatu wawu itu adalah wawu ma'iyah adalah didahului oleh nafi seperti lam yang tadi kita sebutkan, lam yuwasi al-fakir dan seterusnya. Ini didahului oleh lam, dan lam termasuk nafi. Ini salah satu ciri kalau wawu adalah wawu ma'iyah didahului oleh nafi. Atau yang kedua didahului oleh tolab. Apa itu tolab? Tolab itu perintah, permintaan. Dan perintah itu bentuknya dua. Perintah untuk melakukan yang kita kenal dengan amr, lalu perintah untuk meninggalkan yang artinya atau yang kita kenal dengan nahi. Contohnya tadi la takdzib wa tahlif billah. Wa tahlif billah. Wawu di sini bisa dipastikan adalah wawu ma'iyah. Kenapa? Karena didahului oleh tolab. Wawu di sini juga adalah wawu ma'iyah. Kenapa? Karena didahului oleh nafi. Itu salah satu ciri wawu nafi. Dan wawu nafi nggak bisa datang dan sebelumnya nggak ada nafi atau nggak ada tolab, tidak bisa. Baik. Kemudian yang selanjutnya, kesimpulan yang berikutnya adalah wawu ma'iyah ini setelahnya ada an yang wajib disembunyikan. Sehingga fi'il mudhari' setelah wawul ma'iyah itu jadi nasab. Karena sejatinya setelah wawu ma'iyah ada huruf an, tapi nggak boleh ditampakkan, harus disembunyikan. Contohnya ya tadi la takdzib wa tahlif billah. Lihat, setelah huruf wawu fi'il mudhari'nya nasab dengan fathah. Kenapa bisa nasab? Karena sebetulnya setelah an ini itu ada huruf setelah wawu ini ada huruf an. Cuma huruf an-nya harus disembunyikan, wajib disembunyikan, nggak boleh disebutkan. Ya, sehingga
yang harus kita pahami adalah setelah wawul ma'iyah fi'il mudhari'nya harus nasab. Kalau ditanya kenapa nasabnya? Jawabannya nasabnya fi'il mudhari' karena ada huruf an yang disembunyikan, bukan karena wawul ma'iyahnya, bukan. Itu dia kesimpulannya. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah i'rab, tamrinun fil i'rab, latihan dalam mengi'rab. Lam tadhnabal bintu fatakhaf. Ya. Seorang anak perempuan yang tidak berbuat dosa, maka dia tidak akan takut. Untuk i'rab di sini, i'rabnya untuk fi'il mudhari yang nasab setelah fa. Nah, coba kita buat contoh i'rab fi'il mudhari setelah waw ma'iyah saja. Kita balik lagi ke papan tulis. Ya. La takdziba. La harfu nahyin mabniyun ala sukun. Takdzib fi'lun mudhari'un majzumun bila minahyin wa alamatu jazmihi sukun. Wawul ma'iyah mabniun alal fathi. Takhlifa fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wa alamatu nasbihi fathah. Billahi bi harful jar mabniun ala sukun. Allah lafzul jalalah majrurun bil kasrah. Itu dia i'rab dari wawul ma'iyah. Baik, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, dengan demikian selesai sudah pembelajaran bahasa Arab kita tentang fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an yang disembunyikan setelah wawul jamaah. Nah, sebelumnya mohon maaf, ternyata kita telah melewatkan 2 pembahasan ya di bab ini, yaitu nasabnya fi'il mudhari setelah hatta, yaitu kita lewatkan. Insyaallah pembahasan itu kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya biidznillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Silakan jika ada yang kurang paham bisa bertanya kepada Ustadz lewat WhatsApp, dan tolong kerjakan tugas yang akan Ustadz berikan di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi tambahan, bagi yang namanya masih menggunakan nama samaran, tolong dirubah menjadi nama asli. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.